Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan berbicara tentang wirid wajib thariqah dan cara membacanya yang benar, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidi Syekh dan ditiru oleh para ashabus Syekh dan para murid Sayyidi Syekh, dan turun-temurun sampai dengan sekarang, di mana hal ini saya mendengar langsung dari lisan Khalifah Sayyid Muhammad Al-Kabir ketika ada seorang muqaddam dari satu daerah di Indonesia ketika beliau berkunjung ke Indonesia membaca wirid thariqah sesuai dengan versinya. Ya, dia punya versi, di antara ya versinya itu bertawassul lah model Indonesia, ila hadratin Nabi, kemudian ila hadratin Syekh Tijani, kemudian dalam tawassulnya ini merambat kemana-mana, disebut wali ini, bahkan wali Songo disebut juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang bersangkutan ini dapat teguran dari khalifah, dan itu di depan saya. Ya. Kemudian di antara teguran khalifah, ya, beliau bertanya, sudah pernah kamu pergi ke Fes, ke Zawiyah Fes? Kemudian yang bersangkutan menyatakan belum. Kalau kamu ingin tahu wirid Tijani yang dicontohkan Sayyidi Syekh, kamu tidak usah baca kitab. Datang ke Zawiyah Zawiyah Induk di kota Fes, Maroko. Tinggal di situ 1 minggu, ikut kegiatan wirid tiap hari, terutama ya setelah juga wadifah pagi sore. Maka termasuk juga hailala Jumatnya, maka kamu akan tahu itulah wirid Sayyidi Syekh yang dicontohkan oleh beliau. Dan sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, dan kami ya yang dapat jabatan khalifah dalam thariqah Tijani, kata beliau, yang ini menyatakan khalifah, tidak berani mengubah titik maupun komanya, apalagi mengubah lafadznya. Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ya, karena memang sebelum Tijani masuk ke Indonesia, ada tarekat lain masuk ke Indonesia. Banyak yang seluruhnya berjumlah 44 tarekat. Kemudian yang paling banyak pengamalnya wirid tarekat Naqsabandi, Qadiri, termasuk juga Syadili, Rifai. Ya, ini yang paling banyak. Kalau di daerah Banjarmasin ada Samania, kalau di Sulawesi ada Kholwatiyah. Kemudian daerah Sumatera yang paling banyak adalah Naqsabandiyah, termasuk juga Satoria, dan di Cirebon ada juga Satoria, dan di daerah lain seperti Jawa Timur dominan Qadiriyah. Ada juga yang digabung antara Qadiriyah dan Naqsabandiyah seperti TKN. Ya, di Jawa Barat ada Abah Anom. Kalau di Jawa Tengah itu pusatnya di daerah Meranggen. Dan lain sebagainya. Yang mana semua thariqah yang ada ini ya mempunyai kebiasaan sebelum zikir adalah hadiah Fatihah dulu kepada guru-gurunya. Nah, setelah Tijani masuk ke Indonesia, maka kebiasaan seperti ini dilakukan oleh orang-orang Tijani, termasuk oleh para masyayikh, para muqaddam terdahulu,
Ya, karena ini sudah kebiasaan dan ada keyakinan kalau tidak ila hadrat nanti tidak sampai wiridnya, bahkan tidak sah. Sehingga ketika Habib Ja'far pulang dari Maroko mengeterapkan sebagaimana apa yang dicontohkan di Zawiyah, maka timbul penentangan dari beberapa muqaddam sepuh. Ya, di antara mereka juga ada yang tanya kepada saya. Ya, kemudian saya bilang, ya ini wasiat dari khalifah agar supaya ya beliau Habib Ja'far ini melaksanakan wirid thariqah dan memberitahu kepada para muqaddam yang lain bahwa wirid thariqah sebagaimana yang dicontohkan Syekh dan tidak ada perubahan. Dan contoh itu ada di Zawiyah Fes Maroko. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah, ya perlu Anda tahu. Sehingga bagaimana praktek membaca wirid lazim pagi sore, membaca wadhifah, membaca hailalah di Zawiyah induk di Maroko, maka baik membaca lazim pagi sore, wadhifah maupun hailalah, yang pertama ya duduk dan dengan penuh konsentrasi. Ya, kalau wirid lazim pagi sore dibaca sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah dengan suara pelan. Tapi harus terdengar oleh telinga sendiri, tidak boleh dibaca dalam hati. Kemudian untuk wadhifah dan hailalah wajib berjamaah dan juga dengan suara yang keras sesuai dengan jumlah yang wirid. Kemudian setelah konsentrasi membaca melafadzkan niat, dan niat ini bisa dilafadzkan bisa tidak. Kenapa niat yang sebenarnya dalam hati sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinam bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Ya. Kemudian kalau di Fathul Mu'in dijelaskan bagaimana niat itu. Ya niat itu hakikatnya ada lafalnya. Apa? Kinerja hati. Ketika mau berbuat sesuatu, apa yang terbetik dalam hati itulah niat. Makanya di sini harus diluruskan niat itu bagaimana? Yaitu yang menyapa sesuatu ikrar dalam hati kepada Allah yang menjadi dasar ibadah tersebut. Makanya niat ini hukumnya wajib. Sholat harus niat. Kalau tidak niat, walaupun ruku sujud, ya bukan sholat. Jadi niat ini rukun, harus dikerjakan. Tapi niat tidak harus dilafalkan. Jadi walaupun usolli, ya, termasuk nawaitu, akan tetapi hatinya tidak nyambung, ya sama dengan tidak niat. Jadi niat ini dalam hati dan wa talaffudzu biha sunnah, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Sehingga lafal niat nawaitu dan usolli itu hukumnya sunnah. Sedangkan niat sendiri itu kalau dalam Fathul Mu'in tidak ada lafalnya karena ini kinerja hati. Lalu terus bagaimana ketika Allahu Akbar kita melafalkan niat dalam hati kita? Itu juga bukan niat, itu lafalnya niat. Hakikatnya niat tidak ada lafal. Walhasil para hadirin dan pemirsa, niat itu adalah dasar kita berbuat sesuatu, apa yang akan kita kerjakan wajib kita jelaskan atau kita tentukan. Ya, contohnya ketika kita akan membaca wirid lazim, ya kita dengan niat, ya dengan redaksi beda-beda tidak masalah. Intinya ya wirid lazim pagi, waktunya sudah jelas setelah sholat subuh sampai dengan maghrib. Adapun wirid pagi ditakdim lebih afdol dengan kelipatan 500 kali lipat. Caranya bagaimana? Ya niat. Ya saya niat membaca wirid lazim pagi. Karena di Indonesia terkenal dengan wirid lazim. Kalau di Maroko dan negara-negara Afrika lainnya, dan negara lain tidak ada istilah wirid lazim. Karena semuanya wadhifah dan hailalah juga bagian dari wirid lazim. Adapun wirid yang pagi sore ini, yang super wajib ini adalah
wirid itu aja, wiridus sobah, wiridul masa, wirid pagi dan wirid sore. Jadi ya niat membaca wirid pagi, ya, wirid lazim pagi, ya, dalam thariqah Tijani, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya. Setelah niat tersebut langsung membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah sampai waladdallin. Nah, kemudian ada yang diselingi dengan salat Fatihah setelah Fatihah, tidak masalah. Langsung astagfirullah, astagfirullah, boleh. Ada juga yang didahului dengan maqasid. Ya, setelah Al-Fatihah selesai, waladdallin, amin. Ada yang ditambahi dengan salat Fatih. Ya, wa miqdaril azim. Langsung baca ta'awudz dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Labbaik Allahumma rabbi wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik. Wa ana dha 'abduka ad-dha'ibud dalilul hakir qa'imun laka bayna yadik. Aqulu musta'inan bihawlika wa quwwatik imtithalan li amrika wa ta'dhiman wa ijlalan lak. Ya, setelah membaca maqasid ini langsung baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Ingat, bacanya pelan tapi terdengar oleh telinga. Jadi tidak boleh baca dalam hati. Juga tidak boleh dibaca keras dan hukumnya makruh jika dikeraskan. Jadi adapun ta'awudz dan ayat serta talbiyah ini hukumnya sunnah. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Tuh. Kemudian setelah astagfirullah 100 kali ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kalau mau pakai maqasid dibaca lagi ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di Indonesia, kalau di Maroko udah pakai bismillah karena mazhabnya Maliki. Langsung baca ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu. Kemudian labbaik Allahumma rabbi wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik. Wa hanada 'abduka ad-dha'ifud dalilul hakir qa'imun laka baina yadik. Aqulu musta'inan bihaulika wa quwwatik imtithalan li amrika wa ta'dhiman wa ijlalan laka wa li rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ini baru membaca sholawat. Ya, membaca sholawat, yaitu sholawat Fatih afdal. Jadi membaca surat Al-Fatih 100 kali. Jika dalam kondisi terburu-buru banget, maka tidak boleh kurang bacaannya, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Jadi ini salat Fatih yang dikosor, karena aslinya salat Fatih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin dipotong, dikosor. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah, kemudian wa ala alihi dipotong haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya. Jadi
minimal membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Afdolnya sempurna membaca selawat Fatih 100 kali. Atau misalnya kondisinya ya ingin tetap baca selawat Fatih, tapi karena waktunya terlalu mepet, ada anjuran juga dari masyayikh ya, membaca selawat Fatih, membaca selawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali diselingi selawat Fatih. Per 10 selawat Fatih, per 10 selawat Fatih. Sampai ketika sudah sempurna 100, ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kalau mau baca maqasid, baca ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Labbaik Allahumma rabbi wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik. Wa ha'ana dha 'abduka ad-dha'ifud dalilul hakir. Qa'imun laka bayna yadik. Aqulu musta'inan bihaulika wa quwwatik. Mukhlishan laka min qalbi bima 'allamtani ilaihi bisabiqi fadlika wa minnatik. Dzakiran laka imtithalan li amrika wa ta'dhima wa ijlalak. Kemudian langsung baca la ilaha illallah 100 kali. Ya. Yang terakhir la ilaha illallah yang ke-100 dibaca dengan bacaan dipanjangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang biasa dibaca di Zawiyah Maroko. Ada juga yang membaca Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan penghormatan pada Nabi sama-sama boleh pakai Sayyiduna atau langsung Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Kemudian ya, karena ini sudah selesai, tidak langsung membaca subhana, akan tetapi ditutup dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ya. Jadi wirid sudah selesai, adapun doa hukumnya sunnah. Ada waktu berdoa lebih baik. Kalau misalnya sudah tidak ada waktu, tidak berdoa pun juga sudah selesai. Karena doa bukan bagian dari wirid dan hukumnya sunnah tidak wajib. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada orang begitu selesai baca lazim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah, kemudian langsung ditutup innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu selesai, karena itu membacanya di zawiyah dan wadifah sudah dimulai kalau hari Jumat, maka langsung ikut wadifah. Ya, sudah sah walaupun tidak berdoa. Ya, dia langsung membaca wadifah, boleh. Seperti itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah cara membaca wirid lazim pagi sore. Kemudian bagaimana cara membaca wirid wadifah? Ya. Jadi disebut juga wiriduz zawiyah, disebut juga wiriduz ziarah, ada juga yang menyebut wiridut tarbiyah. Tuh. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, cara membaca wadifah sama dengan cara membaca wirid pagi sore, yaitu duduk yang benar. Ya, jika ada ikhwan harus berjamaah, ya dengan berjamaah membaca bersama. Yaitu niat, nawaitu ta'budu ilallahi ta'ala bi'ada'i dzikril wadifah fit tariqat tijaniyah tariqat hamdin wa syukrin imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini salah satu redaksi yang paling simpel.
Ya mau pakai redaksi yang lain, intinya ya kita berbuat apapun harus ada niatnya. Adapun nawaitu ini lafalnya niat, bukan niat sendiri tidak ada lafalnya, dan itu letaknya dalam hati. Kemudian para ikhwan dan pemirsa rahimakumullah, setelah membaca niat ya, lillahi ta'ala, kemudian kalau wadhifah ya langsung baca istighfar, membaca suratul Fatihah. Tidak perlu pakai ila hadrat. Demikian juga pada lazim tidak perlu pakai ila hadrat. Langsung seperti tadi baca Al-Fatihah tanpa ila hadrat, itu lillahi ta'ala, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin. Kalau wadhifah ya tidak diawali dengan makosid. Ini kalau di Maroko. Dan juga yang ada dalam kitab Bughyatul Mustafid seperti itu. Yang ada makosidnya hanyalah wirid pagi dan sore. Wadhifah tidak. Kemudian langsung apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi niat baca Fatihah. Ya. Tapi ada juga yang sebelum baca Fatihah baca salat Fatih dulu. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, tidak apa-apa. Langsung astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, titik, tidak ada wa tubu ilaih. Jadi kalau baca wadhifah ditambah dengan wa tubu ilaih tidak sah wadhifahnya. Kenapa? Ya, wa tubu ilaih dalam wadhifah tidak direkom oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yang menentukan ya istighfar wadhifah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum, titik. Tidak ada wa tubu ilaihnya. Dan itu yang dicontohkan oleh guru kita yang dapat dari Kanjeng Nabi, dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu sampai dengan saat ini. Jadi istighfar wadhifah 30 kali. Kemudian kalau di Maroko ya, selesai baca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum ke-30, langsung membaca selawat Fatih. Kalau di Zawiyah Ainu Mahdi ya, setelah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baca selawat Fatih. Selawat Fatih ini dalam wadhifah tidak bisa diubah. Tidak bisa diganti dengan selawat apapun. Harus selawat Fatih 50 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Makanya setiap ikhwan dianjurkan pakai tasbih. Ya. Karena berjamaah, ada yang berpendapat kalau pakai tasbih tidak berjamaah, bukan seperti itu. Memang berjamaah, tapi ikhwan harus tahu jumlah wiridnya. Sehingga contohnya, ikhwan yang datang terlambat atau masbuk. Kalau tidak pegang tasbih, gimana kalau masbuk? Maka tidak tahu imam dapat berapa. Langsung membaca, kurangnya gimana? Lah ini. Sehingga kalau misalnya ada makmum masbuk, datang ketika istighfar sudah dapat 20 kali, kalau pegang tasbih kan tahu bahwa dia hanya baca istighfar 10 kali. Begitu selesai imam, nanti yang kekurangan istighfar 20 kali harus dibaca dulu baru ditutup. Jadi dari astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum 30 kali. Kalau di Maroko langsung salat Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Untuk selawat Fatih baik di Maroko maupun Ainu Mahdi sama, langsung ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baru la ilaha illallah 100 kali
dan yang terakhir yang ke-100-nya ini dibaca dengan panjang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik yang di Jazair, ya Ain Madi maupun di Fes, sama. Langsung Muhammadur Rasulullah. Di tempat lain ada yang diawali dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ada yang seperti itu, tidak masalah. Itu. Jadi andaikan tidak pakai Sayyiduna, tidak masalah juga. Karena itulah yang dicontohkan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Kemudian langsung membaca Jauharatul Kamal. Kalau yang di Ainu Madi, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian baca selawat Jauharatul Kamal 12 kali. Setelah 12 kali ditutup innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah selesai. Jadi andaikan tidak berdoa, sudah selesai wadifahnya. Akan tetapi jika ingin berdoa dan melaksanakan doa, boleh, dan doa bukan rukun wadifah. Sekali lagi, doa bukan rukun wadifah. Dan ini ketika di Idul Khatmi di Lumajang, ya, waktunya sudah agak mepet, begitu selesai wadifah, Syed Muhammad Habib mic dikasihkan pada Syed Muhammad Al-Habib, tapi beliau langsung hailalah. Jadi beliau tidak berkenan berdoa. Termasuk setelah selesai hailalah, beliau langsung adzan. Ya. Artinya dalam hal ini beliau mendidik, memberitahu kepada kita bahwa doa setelah wirid hukumnya sunnah, bukan perkara wajib. Sehingga kalau dikerjakan berpahala, tidak apa-apa. Cuma beliau langsung dalam bentuk praktek. Kenapa? Kalau hanya diomongkan, orang tidak ngerti. Langsung dipraktekin, kadang-kadang orang malah salah paham juga. Makanya kita punya kewajiban menjelaskan hal ini. Jadi itulah wadifah yang dicontohkan oleh Zawiyah Maroko dan Zawiyah Syed Muhammad Al-Habib. Zawiyah paling tua yang ada di Ainu Madi. Ya, Zawiyah Khalifah pertama Syed Muhammad Al-Habib. Yang sekarang juga dikelola oleh Syed Muhammad Al-Habib yang biasa datang ke Indonesia. Di situ juga ada program tahfidz Quran dan macam-macam, program baca kitab dan lain sebagainya. Tidak ada pesantrennya di Zawiyah Ainu Madi. Dan pengelolanya Syed Muhammad Al-Habib. Itulah para ikhwan rahimakumullah, wirid wadifah. Kemudian setelah selesai membaca wadifah, kalau hari Jumat, ini waktu membaca hailalah. Kalau ingin membaca dengan tartil, maka waktunya untuk 1000 kali. Karena hailalah minimal 1000 kali, lebih boleh. Kurang dari 1000 tidak boleh kalau di zawiyah. Jadi yang membolehkan kurang dari 1000 bukan di zawiyah, untuk orang perjalanan. Misalnya terpaksa hailalah di atas untanya, di atas mobilnya, maka dibaca kurang dari 1000, ya, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, itu tetap sah. Akan tetapi di zawiyah, ya, tidak boleh membaca kurang dari 1000. Sehingga kalau kita ingin membaca hailalah hari Jumat, waktunya sudah mepet, contohnya jam 5 baru bisa kumpul ikhwan. Maghribnya jam 6, berarti kurang 1 jam. Sehingga kalau jam 5 baru mulai membaca wadifah, nanti wadifahnya kepontal-pontal, hailalahnya kepontal-pontal. Tidak tartil nanti.
Oleh karena itu, untuk wadifah tidak harus sebelum maghrib. Yang harus sebelum maghrib adalah hailalah saja. Ya termasuk lazim. Sampai di zawiyah belum lazim, sudah jam 5. Nggak usah maksa baca lazim. Langsung saja ikut berjamaah hailalah. Lazimnya bisa habis maghrib, wadifahnya juga bisa habis maghrib. Atau habis isya. Atau habis subuh, tidak masalah. Karena wadifah 1 kali dalam sehari semalam. Ya kemarin ada sempat bingung ikhwan. Karena Syed Muhammad Al-Habib menjelaskan kalau wadifahnya sekali dan yang sekali ditarik ke waktu asar, maka setelah maghrib sampai maghrib berikutnya harus membaca wadifah lagi. Kenapa? Ya karena nanti akan kosong dari wadifah sehari semalam. 1. Pendapat yang kedua, ya Syed Abdul Karim Baqqas menyatakan bahwa waktu wirid itu pagi dan sore. Sehingga misalnya hari ini hari Rabu, ini dimulainya habis subuh sampai dengan fajar besoknya. Sehingga ya kalau baca wadifah, maka hitungannya adalah hitungan untuk hari itu. Contohnya membaca wadifah sebelum hailalah. Maka wadifah itu adalah untuk hari itu dan malam itu. Ini menurut Syed Abdul Karim Baqqas dan beberapa muqaddam lain, ya karena saling memberikan masukan. Akan tetapi bagaimana saya menyingkapi pendapat-pendapat ini? Ya, kita tahu dalam Islam saja fikih itu ada perbedaan-perbedaan. Sehingga dalam ilmu fikih, contohnya dalam jumroh, dalam mabit, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Maliki begini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal begini. Ya. Jadi berbeda dalam fikih, tidak perlu dipertajam. Tinggal kita mau ikut siapa. Ya. Yang tidak boleh berbeda dalam keyakinan. Ya, dalam akidah. Di Tijani keyakinan harus sama. Guru kita Syedi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dan wiridnya adalah amanat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemilik thariqah ini adalah Kanjeng Nabi. Syedi Syekh adalah orang yang dapat amanat untuk mengamalkan dan menyebarkan. Ya, dan Kanjeng Nabi lah yang menjadi guru, termasuk murabbi, murakki, ya, dan juga kafil atau penanggung jawab dalam thariqah Tijani. Sehingga jaminan-jaminannya murni langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi untuk wadifah, sebagaimana sudah saya jelaskan lagi, ada versi berbeda termasuk dalam hailalah. Akan tetapi dalam hitungan, dalam menghitung hari, ya ini jangan terlalu kita pertajam. Ya untuk saya pribadi, ya, karena salah satu sanad saya dari Syed Muhammad Al-Habib, kemudian dalam berthariqah itu salah satu adabnya tidak boleh menentang gurunya. Maka dalam hal ini saya menghormati apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Al-Habib. Ya saya mengikuti beliau dan saya mengajak orang yang baiat kepada saya mengikuti Syed Muhammad Al-Habib. Dan saya tidak mengharuskan yang lain mengikuti Syed Muhammad Al-Habib. Ya seperti madhab itulah. Cuma karena sanad saya dari Syed Muhammad Al-Habib juga, maka saya mengikutinya. Di samping juga beliau syarif, cucu syekh. Sehingga secara keutamaan dibanding para muqaddam, ya beliau adalah yang lebih utama. Sehingga ya berdasarkan dua dasar ini, ya saya mengikuti beliau. Kemudian adapun yang lain yang tidak mengikuti beliau, saya tidak menyalahkan. Karena semuanya ada dalam kitab fikih thariqah, dan kita tidak perlu bertengkar karena beda dalam masalah fikih. Yang tidak boleh berbeda dalam keyakinan.
terutama dalam Khatmul Anbiya dan Khatmul Aulia. Inilah keyakinan kita yang berbeda dengan tarekat-tarekat yang lain. Jadi itulah, jadi wadifah ya seperti itu. Kemudian untuk hari Jumat ada wirid hailalah atau hadratul Jum'ah. Hadratul Jum'ah ini kalau dihitung pakai tasbih ya minimal 1000. Tidak boleh kurang dari 1000. Wala aqalla minal alaf. Lebih dari 1000, misalnya 1100, 1200 sampai 1600. Ini yang mutamad, yang banyak dipakai. Akan tetapi ada satu sanad dari Syekh Ibrahim Ar-Riyahi, dari Syekh Syekh mendapatkan kewajiban hailalah 2000. Dan beliau melaksanakan 2000 itu. Ya, ada riwayatnya dalam kitab-kitab fikih thariqah. Akan tetapi ini tidak masyhur. Yang banyak dipakai oleh para muqaddam, ya, baik di Afrika dan di mana-mana, adalah 1000 pas. Kemudian tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga misalnya agar tidak kurang, sudah dapat 1000 masih baca sampai 50 atau 100. Atau seperti di Zawiyah Ainul Madi, langsung matok 1200. Seperti itu. Ada yang matok 1400, ada yang matok 1600. Ini yang umum dipakai di Zawiyah-Zawiyah. Kalau tidak dihitung ketika hailalah tidak pegang tasbih, berzikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak dihitung, maka dihitung pakai waktu. Ya. Waktunya kalau tidak dihitung pakai tasbih adalah 1 jam falakiyah. Ingat, bukan 1 jam umum, tapi 1 jam falakiyah itu 50 menit. Atau maksimal 1 jam setengah falakiyah, 75 menit. Yang mana kalau kita membaca ya la ilaha illallah santai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 50 menit lebih dari 1000. Apalagi 75 menit. Bisa mencapai 1600. Dengan baca santai. Ya, kalau dibaca ngebut, maka ya 50 menit itu bisa 1000 lebih. Ya, sesuai dengan kecepatannya. Akan tetapi, yang dianjurkan oleh Sayyidi Syekh dalam wirid ini adalah tartil afdolnya. Atau paling cepatnya, istilahnya kalau dalam bahasa qiraat, tartil hadr. Ya, bacaan hadr. Bacaan cepat tapi tidak membuang tartilnya. Ya. Hak-hak huruf, sifatul huruf tetap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Tidak boleh lel sampai kayak gitu, lah itu tidak boleh. Makanya kalau ikhwan bisa berkumpul jam 5, maghribnya jam 6, jangan baca wadifah dulu, langsung baca hailalah. Wadifahnya boleh setelah maghrib atau setelah isya. Ya, karena memang waktunya wadifah sehari semalam. Adapun waktunya hailalah, maghrib sudah tidak bisa membaca hailalah lagi. Jadi walaupun baca setelah maghrib 1000, 2000, berapapun, nilainya baca la ilaha illallah biasa, tidak punya nilai hailalah. Dan hailalah ini seperti sholat Jumat. Bagaimana sholat Jumat? Tidak bisa dikodok. Tidak ada kodoknya. Jadi Jumat berikutnya, untuk hailal Jumat berikutnya tidak bisa digunakan mengkodok Jumat kemarin. Jadi itulah hailalah, harus kita perhatikan sebaik-baiknya karena hailalah tidak bisa dikodok. Kemudian bagaimana kaifiatnya? Seperti yang wirid pagi sore dan wadifah. Niat dulu, niat membaca hailalah Jumat dalam thariqah Tijaniyah. Karena Allah, setelah itu baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa didahului ila hadrat. Ya, ketiga-tiganya lazim pagi sore, wadifah dan hailalah,
tanpa ila hadrat langsung baca Al-Fatihah. Ini contoh dari Zawiyah Maroko maupun Zawiyah Aljazair. Sehingga kalau beranggapan kalau tidak ada ila hadratnya tidak sah, berarti yang di Zawiyah Maroko dan Aljazair tidak sah dong. Padahal itu contohnya sih. Berarti kalau tidak pakai ila hadrat dinyatakan tidak sah, wiridnya sih tidak sah juga. Nah, jadi kita ikut sedisi atau ikut imam lain. Jadi ada pun yang ila hadrat itu imam dari torekoh lain dan saya tidak mau komentar. Itu. Karena itu rumah tangga orang. Yang saya komentari Ikhwan Tijani, ya imamnya adalah Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, dan bacaan yang direkom untuk ditiru adalah yang ada dalam kitab Bughyatul Mustafid yang terkenal dengan Bukharinya, kitab Bukharinya Thariqah Tijani. Kenapa? Yang ada di Bughyatul Mustafid itu riwayatnya mutawatir semua. Jadi ya, makanya ibaratkan hadis-hadis sahih. Sekelas sahih dalam ini kesohihan apa yang ada di Bughyatul Mustafid, terutama kaifiyah wirid seperti sahihnya kitab Bukhari dan Muslim dalam Islam. Ya. Untuk pedoman pengamalan wirid thariqah, itulah Bughyatul Mustafid, karena itulah ya kitab yang terkenal dengan istilah Bukharinya Thariqah Tijani. Ya, kitab Bukharinya Thariqah Tijani adalah Bughyatul Mustafid. Yang ada di Bughyatul Mustafid, ya seperti itu. Ketika hailalah, niat, setelah niat langsung baca Fatihah, waladhdallin, amin. Kemudian ada yang baca selawat Fatih dulu. Kemudian dari selesai selawat Fatih, Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, langsung la ilaha illallah. Ya. Minimal 1000, tidak boleh kurang dari 1000. Kemudian setelah selesai la ilaha illallah 1000 atau 1200 atau 1400 atau 1600 maksimal, maka ditutup Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Kalau mau berdoa dipersilahkan, karena setelah asar sampai maghrib adalah saat-saat istijabah. Sayang kalau tidak berdoa, andaikan ya waktunya sudah maghrib, tidak sempat berdoa, wiridnya sudah cukup, sudah sah. Karena doa bukan rukun dalam wirid pagi sore, wadifah maupun hailalah. Jadi itulah para ikhwan dan pemirsa rahimakumullah, ya kaifiat membaca hailalah. Ya. Untuk wirid lazim pagi sore dan wadifah, jika sampai batas waktunya habis, kita belum sempat melaksanakan, maka wajib qadha. Ya, sekali lagi untuk lazim pagi sore dan wadifah, ya, lazim pagi dan sore. Wadifah sehari semalam 1 kali. Jadi kalau mau ikut pendapat dimulai habis subuh sampai dengan fajar berikutnya, silakan. Kalau mau ikut pendapat mengikuti hari hijriah, maghrib ketemu maghrib, silakan. Intinya wirid lazim pagi sehari waktunya, wirid lazim semalam waktunya. Adapun wadifah, ya sehari semalam sekali, tapi wajib berjamaah. Demikian juga hailalah, wajib berjamaah. Yang wajib qadha kalau ketinggalan adalah wirid lazim pagi sore dan wadifah. Jadi kalau sudah waktunya habis, belum mengerjakan, wajib qadha. Seperti itu. Jadi demikian para ikhwan rahimakumullah tentang wirid pagi sore, lazim pagi sore, wadifah dan hailalah. Kaifiatnya seperti itu. Barangkali ada pertanyaan? Izin bertanya,
Syekh Yunus pernah menyampaikan tidak boleh menambahi atau merubah wirid. Bagaimana dengan menambahkan kalimat Sayyiduna dan Subhana Rabbika Rabbil Izzati, dan ada yang membaca istighfar wadifah dengan lafaz Hayyal Qayyumah dengan pendapat sesuai disiplin ilmu nahwu. Iya, udah. Jadi wirid Thariqah Tijani ini langsung talkinan Kanjeng Nabi ke Syekh, dan kita tidak boleh nambah dan mengurangi. Kemudian adapun seperti Sayyiduna Muhammadur Rasulullah dan Muhammadur Rasulullah, ini ulama fikih Thariqah mentoleran karena Sayyiduna itu adalah penghormatan kepada Rasulullah, sehingga kata Sayyiduna tidak mencederai wirid yang sudah ada. Kenapa? Ya seperti itulah. Jadi namanya ikhtilaf dalam ilmu fikih seperti itu. Sehingga kalau kita ikut aslinya tidak pakai Sayyiduna. Kalau mau pakai Sayyiduna, ulama Thariqah mentoleransi kata Sayyiduna tersebut tidak membatalkan wirid. Kemudian juga dengan wadifah. Ya. Istighfarnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh. Setahu saya yang al-hayyul qayyum karena mengikuti kaidah nahwu sharaf itu di Indonesia. Dan bukan berarti yang al-hayyul qayyum salah. Karena juga secara nahwu sharaf dibenarkan. Dan itu yang ada di Zawiyah dan dicontohkan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga kalau saya, ya, karena secara hukum bacaan tidak salah alladzi la ilaha illal qayyum, ya sudah sah. Akan tetapi sama-sama benar, sah itu benar. As-salatu alladzi la ilaha illa huwal qayyum yang dicontohkan Sayyidi Syekh. Dan ya contoh Sayyidi Syekh afdal daripada siapapun yang ada dari para muqaddam. Ya, kenapa? Sayyidi Syekh bukan orang bodoh. Sayyidi Syekh sejak umur 16 tahun sudah martabat keilmuannya adalah mufti, orang yang berhak berfatwa. Maka saya ikut Sayyidi Syekh karena ini thariqahnya Syekh. Ya. Adapun yang membaca al-hayyul qayyum ya silahkan. Ya. Secara hukum tidak salah. Akan tetapi kalau ya niatnya one man show nanti ya menunjukkan ingin menunjukkan kepintarannya dalam nahwu sharaf dan lain sebagainya, ditakutkan nanti sul adab pada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga kalau saya sekali lagi ikut saya aja. Itu kalau saya tentang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Apalagi yang terakhir? Membaca istighfar dalam lafaz Hayyal Qayyum. Iya, ya seperti itu. Udah. Ada lagi? Iya. Ingin izin bertanya perbedaan khalifah dan muqaddam. Iya. Apa perbedaan muqaddam dengan khalifah? Jadi khalifah ini muqaddam juga orang yang ditunjuk oleh Sayyidi Syekh untuk jadi pemimpin. Jadi muqaddam artinya pemimpin atau imam. Ya. Kemudian dalam thariqah, ya, thariqah yang lain, thariqatus sufiyah, namanya bukan muqaddam tapi mursyid. Ya. Di Tijani tidak ada mursyid. Ya. Yang ada muqaddam. Apa perbedaan mursyid dengan muqaddam? Ini perlu tahu dulu para ikhwan. Biar tidak salah nyebut. Mursyid itu adalah orang yang ditunjuk ya, oleh mursyid sebelumnya. Ya. Jadi mursyid akbarnya pendiri Syekh Abdul Qadir. Qadirnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir punya murid. Ya. Yang menjadi mursyid juga.
Maka ya beliau mursyid dari Syekh Abdul Qadir dan seterusnya sampai dengan mursyid terakhir guru orang tersebut. Itu mursyid. Dan mursyid ini bisa mengklaim orang yang ditalkin sebagai murid pribadinya. Yang pertama. Yang kedua, mursyid itu harus memberikan irsyadat, bimbingan sebagai guru pembimbing rohani atau tarbiyah kepada muridnya. Muqaddam tidak. Karena muqaddam ya gampangnya memberikan wirid, punya izin memberikan wirid, akan tetapi orang yang ditalkin oleh muqaddam tidak bisa diklaim sebagai murid pribadi. Muqaddam fungsinya nyambung murid dengan Syekh radhiyallahu an, dan orang yang ditalkin menjadi muridnya Syekh. Bukan murid muqaddam secara langsung. Akan tetapi muqaddam punya kewajiban membina, mendidik orang yang ditalkinnya sehingga wiridnya benar, akhlaknya benar, adabnya benar, ya, dan ya kehidupan sehari-harinya jadi orang yang benar sesuai dengan standar syariat Islam. Itu muqaddam. Tapi tidak berhak mengklaim murid sebagai murid pribadi. Ikhwan Tijani muridnya Syekh radhiyallahu an. Itu. Bagaimana dengan khalifah? Ya, khalifah adalah muqaddam besar atau muqaddam mutlak yang punya banyak binaan muqaddam di bawahnya. Jadi contohnya ya. Tapi kalau di Indonesia ada yang berani mengklaim dirinya sebagai khalifah. Ya, contohnya Kansori. Di Kalimantan dia melantik banyak muqaddam di berbagai daerah di Kalimantan. Sehingga di Banjarmasin sendiri ada, sekitar Banjarmasin juga ada, kemudian daerah lain, Balikpapan, Samarinda, dan kota-kotanya ini sudah ada muqaddam yang beliau bina. Beliau talkin sebagai muqaddam dan beliau bina, termasuk sampai ya zawiyah-zawiyahnya beliau yang menjadi konsultannya. Nah, ini kalau di Afrika ya sudah ya diklaim sebagai khalifah. Artinya khalifah itu sama dengan muqaddam besar atau kalau di seperti ulama besar. Ya, muqaddam besar yang punya murid banyak muqaddam, punya binaan banyak muqaddam, itulah khalifah. Akan tetapi dalam thariqah Tijani khalifah ya ada dua macam. Ada khalifah dari keluarga besar Sayyidi Syekh. Sehingga ada khalifah Tijani di Zawiyah Maroko dan Zawiyah Ainu Madi. Ada khalifah dari pembesar-pembesar murid Syekh, ya seperti Syekh Ali Tamasin. Dan anak keturunannya itu ada kekhalifahan Syekh Ali Tamasin, di mana Syekh Ali Tamasin dan anak turunnya punya murid banyak, punya muqaddam banyak di situ. Lihat, muqaddam yang berada dalam binaannya itu ya pimpinannya dikenal dengan khalifah, khalifatus syekh, mewakili syekh terhadap murid-muridnya. Jadi khalifah artinya wakil atau pengganti. Itu. Ya, kalau contohnya Syed Ali Harazim sebagai khalifah akbarnya Syekh artinya menjadi wakilnya syekh. Sehingga ketika beliau masih hidup berkumpul dengan Syekh, tidak ada orang yang menghadap langsung ke Syekh, bahkan Raja Maroko, tapi harus dengan Syed Ali Harazim dulu, dipertimbangkan pantas hendak mengajukan pertanyaan diskusi dengan Syekh, beliau yang menentukan. Kemudian, ya, kalau tidak diizinkan oleh beliau, cukup dengan beliau. Sehingga bertemu dengan Syed Ali Harazim, mendapat keterangan dari beliau, sama dengan dapat dari Syekh. Itu makna dari khalifah. Jadi petugas pendamping atau mewakili syekh. Itu khalifatus syekh radhiyallahu anhu. Ya, kalau muqaddam biasa ya muqaddam juga tetap mewakili syekh terhadap orang yang dibaiatnya. Ya, jadi ketika kita ngasih talqin kepada orang, ya saya talqin kamu, saya ijazah kamu dengan wirid thariqah Tijani. Di mana mandat ini dari Syekh radhiyallahu anhu. Dengan sanad dari gurunya sampai ke Sayyidi Syekh, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu muqaddam. Adapun khalifah punya kedudukan lebih tinggi, yaitu muqaddam mutlak yang bisa melantik muqaddam berapa saja
plus membina muqaddam tersebut, ya, mewakili Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Abah, di tempatku nggak ada ikhwan, boleh saya membaca wadifah sendiri? Tidak ada ikhwan. Pertanyaannya, berapa jarak antara tempat antum dengan ikhwan? Kalau memang jauh, boleh baca sendiri. Tapi kalau kejangkau, terutama kalau Jumat, ya lebih baik Anda nyari zawiyah. Karena orang yang tidak berkumpul baca hailalah, nanti semangat wiridnya akan turun sampai kepada tidak ada sama sekali. Kenapa? Wirid sendirian itu melas. Tahu melas? Ya, ngeres hati. Ya. Tapi kalau berjamaah itu menjadi semangat. Oleh karena itu, terutama kalau memang jauh dari yang lain, wadifah tiap hari boleh sendiri. Tapi kalau bisa Jumat cari walaupun jauh. Ya, di Jakarta ini, ya, bahkan dari Banten, berapa jaraknya Banten ke Jakarta? Tol saja 70 kilo. Kalau naik motor ya sampai 100 kilo. Kalau naik motor, naik sepeda motor, naik jalan bawah 100 kiloan. Ada yang berangkat jam 9 pagi udah berangkat ke Zawiyah. Alhamdulillah sampai. Ada yang naik motor sampai 3 jam. Sampai. Kenapa? Karena memang di hatinya sudah ada niatan. Jauh ya jauh. Tapi itu tadi, semakin jauh sebenarnya semakin banyak pahala yang Anda dapatkan. Setiap langkah dihitung oleh Allah sebagai istighfar, penembus dosa, dan juga yang meningkatkan derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mohon bertanya Abah, kalau qada wadifah sudah tentu kita baca sendirian. Terus Kita ketinggalan untuk berjamaah, maka ini memang membacanya secara sendirian kah? iya. Jadi kalau qada dipastikan baca sendirian, ya tidak juga. Ya, jadi kan ya kalau di Zawiyah ya contohnya di Jakarta kan orang Jakarta orang-orang sibuk. Ya. Contohnya di Ancol. Ya, di situ ada ya hampir 20 orang yang pekerjaannya macam-macam. Sehingga wadifahnya ada yang bisa habis asar, kumpul yang bisa habis asar. Ada yang bisanya habis sisa, kumpul yang bisa habis sisa. Ada yang bisanya sebelum subuh, maka ada 3 kali wadifah. Sehingga kalau orang yang ketinggalan, kemudian masih ada waktu lain, kan sehari semalam. Dalam satu zawiyah ada 3 kali wadifah. Nah, ya kalau seperti di sini, kita membiasakan wadifah habis subuh dan habis maghrib. Sehingga orang yang mampu hanya datang habis maghrib, tidak datang habis subuhnya. Ada yang mampu kedua-duanya, dua-duanya diikuti. Ada yang subuh saja, ada yang maghrib saja, terserah. Intinya kalau ada niat, ada jalan. Kemudian juga, ya alhamdulillah di sini dengan kesadaran sendiri, ya, orang ikhwan yang belum baca wadifah, agar supaya bisa berjamaah, datang ke zawiyah ini. Dan ikhwan yang sudah membaca wadifah, itu rela mendampingi ikhwan yang tidak punya teman berjamaah wadifah. Ya. Yang mana nilainya untuk yang sudah mengerjakan wadifah, hukumnya sunnah. Maka diikuti dan mendapatkan sunnahnya wadifah. Dan bisa juga ya sunnah-sunnah ini bisa nutupin kekurangan-kekurangan yang pernah ditinggalkan. Misalnya wadifah pernah sendirian, maka ketika ada ikhwan berjamaah ya berkali-kali dalam sehari karena ngebantu yang lain, maka yang sendirian itu nanti tertutupi dengan sunnah-sunnah ini. Demikian. Baik para ikhwan rahimakumullah, semua pertanyaan sudah kami jawab. Ya moga-moga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan semoga kita tambah istiqomah dalam berthariqah, tambah semangat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.